Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Nah, kita akan melanjutkan video yang berikutnya, yaitu video kelima, penentuan delta H itu menggunakan hukum Hess. Jadi masuk ke hukum Hess tuh agak lebih santai, lebih mudah menurut saya ya. Jadi hukum Hess itu bentuk soalnya ada dua, ada berbentuk grafik, kemudian ada berbentuk penjumlahan reaksi. Intinya itu kalau hukum Hess itu kan penjumlahan reaksi dan grafik, jadi kayak tambah-tambah aja dan logika. Nah, untuk penjumlahan reaksi, kalian harus ingat aturan yang sudah kita bahas di pertemuan atau video sebelumnya, yaitu jika reaksinya dibalik, delta H-nya berubah tanda negatif atau positif. Kalau kalian kali A, berarti dia delta H-nya juga dikali A. Jika reaksinya dibagi B, berarti delta H-nya dibagi B. Jika reaksinya ditambah, delta H-nya juga akan kalian tambah. Ingat reaksi ini. Dan koefisien itu menyatakan kalau tidak ada data, dia setara dengan mol. Jadi ini adalah data yang harus kalian ingat. Oke, nggak lama-lama langsung aja ke soal pretest. Kebetulan banyak banget hukum Hess di pretest ini. Yang pertama itu adalah nomor 10, itu menggunakan hukum Hess yang gambar atau grafik. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Delta H-nya 2S tambah 3O2 menjadi 2SO2, delta ditambah O2, delta H-nya minus 593,8. Kemudian 2SO2 tambah 3O2 menjadi 2SO3 ke arah bawah, itu negatif 196,6. Nah, kalau kalian lihat berarti secara keseluruhan reaksi ini tuh totalnya itu 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Ini ending akhirnya. Nah, pertanyaannya ini bagaimana entalpi penguraian gas SO3? Malah SO3 menjadi S tambah 3O2. Berarti kalau kalian lihat data ini kan ke arah bawah ya. Yaitu kalau kita rangkum ini reaksinya itu 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Nah, kalau reaksi totalnya, sementara di soal itu ini adalah pembentukan. Kalau kita unsur jadi senyawa ini adalah tipe reaksi pembentukan. Nah, sementara di soal ini penguraian. Jadi pertanyaan soalnya dia minta SO3, ini saya warna merah, menjadi S tambah 3O2. Berarti pertanyaan soalnya saya kasih tanda ini ya. Berarti di soal itu malah kebalik ke arah atas. Nah, jadi kalau ketemu di hukum Hess yang menggunakan grafik, yang harus diingat itu adalah yang pertama itu perhatikan arah panah dari soal. Jadi kalau untuk grafik, jadi di grafik itu kalian penting banget buat tahu, perhatikan arah panah soal, kemudian koefisien data itu harus disesuaikan dengan koefisien dari soal. Jadi itu aja sih. Nah, jadi kalau kalian ingat arah panah yang pink ini, SO3 tambah S menjadi 3O2. Jadi ini kalau saya kasih delta H, ini boleh dikasih warna pink ya. Ada delta H3, ini ada delta H2. Nah, yang pink ini saya tulis delta H1 ya, pertanyaan soalnya delta H1. Jadi kalau kita buat jadi kan hukum Hess itu kan intinya adalah penjumlahan reaksi ya. Hukum Hess itu kan rumusnya gampang banget, yaitu penjumlahan reaksi. Penjumlahan reaksi, jadi kalian cukup ini berarti delta H soal kan delta H1. Nah, itu akan sama dengan delta H ini ya. Delta H ke sini, delta H3 ditambah delta H2. Nah, apa tadi yang harus diingat? Satu, perhatikan arah panah soal. Jadi kita mengikuti arah panah soal. Karena arahnya ke atas, maka delta H3 yang minus 196 itu kita jadikan positif 196,6. Kemudian delta H2 positif 593,8. Nah, itu berarti menjadi kalau kita tambah itu sama dengan positif 790. Nah, yang harus diingat kedua adalah koefisien dari data. Di soal ini, data itu ternyata itu senilai dengan 2SO3. Bu, dapat dari mana? Dari soal ini ya, 2SO3 data. Nah, di soal mintanya itu 1SO3. Berarti untuk 1SO3 kita bagi.
Berarti 790 dibagi 2 sama dengan positif 395 kilojoule per mol. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Jadi hukum Hess grafik tuh sebenarnya hanya memerlukan pengamatan yang cermat. Lanjut ya, kadang kalian akan menemukan grafik hukum Hess yang memutar seperti ini. Nah, perhatikan diagram tingkat berikut, delta H1, delta 2, delta 3, 4. Yang ditanya hubungan yang benar tentang persamaan ini adalah dia minta delta H4. Jadi ini yang ditanya. Nah, kalau delta H4 yang ditanya berarti arah panahnya itu ini dari S menuju Q, itu delta H4. Berarti ibaratnya nih, ini adalah jalur pertama, berarti kita bisa mutar lagi dari sini. Nah, arah panahnya itu berarti saya jumlahin ya, delta H4 jalurnya itu bisa mutar, yaitu dari delta H3. Kemudian delta H3 ini arah panahnya udah bener belum? Saya kasih warna pink ya. Karena kita menuju ke Q, berarti ini kita putar balik. Nah, karena kita putar balik dia menjadi negatif. Kemudian setelah itu kita lewat jalur ini lagi, yaitu jalurnya delta H2. Kan hukum Hess kan penjumlahan reaksi ya, ditambah delta H2. Nah, namun delta H2 tuh garisnya juga terbalik, jadi kita betulin dulu nih. Nah, dikasih tanda negatif. Kemudian baru ditambah lagi dengan delta H, dia akan melewati jalur lain, berarti dia bisa lewat sini lagi. Nah, di delta H1 ternyata arahnya udah benar. Nah, berarti kita buat persamaannya yang tambah kita urutin ya. Berarti delta H1 dikurang delta H2 dikurang delta H3. Jadi jawabannya adalah 1 dikurang delta H2. Jadi jawabannya adalah D. Jadi perhatikan arah panah itu mengikuti dari soal, karena mintanya itu delta H4, berarti ini yang kita jadiin delta H ini soalnya. Nah, seperti itu ini soalnya. Oke, semoga paham ya. Nah, jadi putaran arahnya mengikuti dari soal. Delta H4 tuh arahnya ini. Oke. Lanjut nomor 11. Diketahui persamaan termokimia 2H2 tambah O2 2H2O delta H-nya negatif 56. Ini nomor 11 ya. Terus nih entalpi penguapan. Nah, untuk materi kita nanti insya Allah nanti soalnya dikasih reaksi ya, karena kita lagi bulan puasa jadi agak susah untuk memikirkan lebih dalam. Entalpi penguapan 1 mol air, berarti penguapan itu kan H2O tetap menjadi H2O. Ini soal ya. Penguapan berarti dari liquid menjadi gas. Nah, ini adalah soal. Nah, perhatikan. Nah, kalau hukum Hess yang menggunakan reaksi itu kita akan ingat reaksi ini, aturan ini. Nah, ini kalian memiliki data A dan data B. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang pertama adalah 1 data ikut soal. Nah, kalian ubah dulu nih data ikut soal. Data berapa yang ada H2O liquid? Nah, ada di data 2. Nah, di data 2 berarti kan ubah data 2. Nah, liquidnya di sebelah kanan, sementara di soal kiri. Maka ini reaksinya dibalik. Nah, karena di sini 1, sementara di sini H2O-nya 2, berarti dibalik dan dibagi 2. Saya tulis ya reaksinya, berarti H2O liquid menjadi H2 ditambah setengah O2. Nah, delta H-nya juga kalau kalian dibalik berarti dia jadi positif. Kalau dibagi 2, delta H-nya juga akan dibagi 2. Berarti 566 dibagi 2 sama dengan 283. Kemudian yang B itu mintanya H2O gas. Nah, di posisi reaksi B itu posisinya sama-sama di kanan, berarti tidak perlu dibalik. Tapi di soal 2, di sini 1, berarti dibagi 2. Berarti menjadi H2 gas tambah O2 gas menjadi H2O. Delta H-nya sama dengan
484 dibagi berarti jadi 242. Nah, kemudian data kedua tuh coret yang zatnya tuh sama tapi berlawanan posisi. Jadi kalian boleh coret yang sama. Itu saya pakai pink ya. Kalau ada yang sama, contoh H2 sebelah gas sebelah kanan tapi di reaksi sebawahnya sebelah kiri. Nah, itu habis. Ini setengah O2, ini O2. Kemudian ini tadi saya salah setengah ya reaksinya, sorry setengah. Nah, ini juga kita coret karena dia sama. Nah, berarti kalau zatnya sama di sisi sebelah sini berarti dijumlahin. Nah, gitu ya, dijumlahkan kalau sama ya. Kalau dia berlawanan dia boleh dihapus. Oke, saya lanjut. Berarti H2O liquid menjadi H2O gas. Nah, itu delta H-nya ditambah menjadi 400. Bentar. Delta H-nya ini yang satunya 566. Yang satunya nggak negatif ya, sorry. Ini jadinya tadi datanya hanya dibalik dan nggak ada dibalik, berarti ini tetap jadi negatif nih. Berarti sama dengan positif 41 kilojoule. Ini jawabannya. Oke. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 16. Nah, nomor 16 tuh contoh soal yang umum. Jadi dikasih tahu loh soalnya. Diketahui persamaan termokimia berikut. C tambah O2, CO2 delta hanya 393, H2 tambah setengah H2O. Ini data A, saya tulis ini data B. Data C, entalpi reaksi CH4 itu ada di data nomor C. Maka C ya, reaksinya itu pertama posisi 1 CH4, ini juga 1 CH4 tapi posisinya terbalik. Berarti tulis dibalik. Nah, kalau dibalik berarti saya tulis di sini aja ya, menjadi data C itu CH4 ditambah C ditambah 2H2, delta H-nya karena kita balik berarti 74,81. Ini dapat. Kemudian reaksi O2. Nah, O2 ini kan ada double ya, ada data A dan data B. Itu skip dulu. Nanti dulu saya skip ya. Saya lanjut ke CO2 aja. CO2 tuh ada di data A. Jadi kita hindari aja data yang double, takut bingung. Jadi di data CO2 posisinya sama-sama di kanan dan ini tetap tidak diapa-apakan. CO2-nya juga 1. Berarti C tambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya sama dengan negatif 393,52. Kemudian reaksi ini sudah selesai. H2O. Ini dikali 2 ya. Berarti B sama dengan 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya sama dengan 285 dikali 2 berarti 571 ya. 571 1,66. Nah, itu kalian selesaikan ya. Jadi yang tadi tuh pasti ada dapat datanya. Jadi kalau kalian punya soal yang datanya tuh double, ada di data mana kayak O2 ada di data A sama B, skip dulu. Kerjain aja yang pasti-pasti. Nah, aturan tadi kalau kalian menemukan zat yang sama dan berlawanan itu dihilangkan. Kita cari dulu ya yang sama ya. Ini sama dan berlawanan hilang. Ada lagi ini hilang. Kemudian sudah ya. Nah, ada zat yang sama tapi saya tulis biru ya. Ini sama nih. Nah, ini. Kalian nemukan O2 yang sama. Jadi kalau sama itu berarti dia dijumlahin. Jadi CH4 ditambah kayak gini. O2 ditambah O2 itu kayak
A tambah A, berarti kan 2A, berarti ini 2O2. Jadi mirip ya, 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, delta H-nya itu dijumlahkan sama dengan minus negatif 500, saya cek dulu. Ini negatif juga ya, masih negatif. Ini negatif 74, berarti negatif 571, negatif 393, positif 74, berarti delta H-nya negatif 890,37. Ini nilainya itu negatif. Nah, berarti jawabannya itu adalah A. Nah, itu adalah sekian dari hukum Hess. Semoga paham ya. Jadi hukum Hess itu dua bentuk soal, bisa berbentuk grafik. Intinya kalau grafik, cek arah panah dari soal, dan yang lain menyesuaikan. Kemudian penjumlahan reaksi, cek aturan ini. Oke, semoga mengerti. Kita lanjutkan ke video penentuan delta H yang lain. Assalamualaikum.